Sobat Kadin, kembali lagi dengan saya Tina dari Media Kadin. Kali ini saya bersama dengan Pak Timotius Aprianto selaku Sekretaris Rapimda Kadin DIY tahun 2023. Nah, Pak Timi, bagaimana tanggapan Bapak Kadin dan pengusaha seharusnya mengambil peran dalam perekonomian kawasan ASEAN? Ya, jadi bicara Kamar Dagang dan Industri, itu 80% anggotanya adalah UMKM atau Small Medium Enterprises. Kalau di Dinas Perindustrian atau Kementerian Perindustrian kita mengenalnya sebagai IKM, Industri Kecil dan Menengah. Peran pengusaha industri kecil dan menengah ini sangat signifikan sekali. Baik itu di tingkat nasional, ekonomi nasional, di daerah, bahkan mungkin di ekonomi global, ya, di konteks ekonomi internasional. Dalam hal ini berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai presidensi ASEAN 2023, perannya sangat penting. Kita tahu bahwa 10 negara ASEAN itu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar di tengah ancaman resesi global. Utamanya misalnya Indonesia. PricewaterhouseCoopers dan beberapa lembaga riset internasional menyebutkan bahwa perekonomian global ini akan berpindah dari berpusat di barat atau di negara-negara Amerika dan juga negara-negara Eropa. Sekarang nantinya diprediksi tahun 2030 ke depan ini akan berpusat di Asia. Ya, kita tahu prediksinya bahwa China, negara Tiongkok ini akan menempati posisi pertama. Kemudian kedua Amerika, ketiga India, dan keempat Indonesia. Artinya Indonesia memiliki potensi kunci. Nanti mengalahkan Singapura, mengalahkan Malaysia dan sebagainya. Lalu bicara peran, mestinya kita harus memaksimalkan presidensi ASEAN ini untuk mengambil posisi melakukan advokasi kebijakan strategik untuk mendorong kinerja perdagangan internasional, yaitu dalam bentuk ekspor. Yang ke depan ini tentu ada terobosan, bukan kita bicara ekspor dalam konteks konsep ekspor yang lama, tapi merupakan sebagai ekspor dalam konsep perdagangan intersular atau perdagangan antar pulau. Sehingga kinerja ekspor ini harus benar-benar kita dorong. Yang kedua adalah mendorong investasi di negara-negara ASEAN untuk masuk di Indonesia. Baik itu di daerah istimewa Yogyakarta khususnya maupun di wilayah-wilayah lain di Nusantara ini. Kita punya potensi misalnya dari pertambangan, kita punya nikel, kita punya batu bara yang saat ini tentunya ada krisis energi dan krisis pangan yang sangat potensial. Tapi yang tidak kalah penting lagi itu adalah potensi industri kreatif di Indonesia. Nah, pusat industri kreatif itu ada di daerah istimewa Yogyakarta. Baik itu dalam bentuk startup digital maupun industri kreatif yang lainnya. Misalnya dari craft, dari furniture dan sebagainya. Kemudian yang industri-industri besar nanti akan bertindak sebagai off-taker atau mitra dan sebagai holding dari UMKM. Nah, saya kira potensi ekonomi kreatif di Indonesia ini sangat besar, terutama digital ekonomi. Bahwa kita tahu ada model ekonomi baru yang ke depan ini menjadi tren ekonomi baru yang kita sebut innovation driven growth. Jadi pertumbuhan ekonomi ke depan ini adalah pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada inovasi. Ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus program Kadin di DIY tahun 2023? Fokus kita adalah 2023 ini dua hal. Yang pertama itu adalah mendorong peran strategis Kadin sebagai steering committee dalam pendidikan vokasi maupun penyelenggaraan pelatihan vokasi. Yang kedua itu adalah tetap kita meningkatkan kapasitas dan kemampuan UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Karena Kadin DIY memiliki 3 prioritas program sampai 2025 dari 2020, yaitu yang pertama itu meningkatkan kapasitas UMKM sebagai pilar ekonomi daerah. Yang kedua itu
upskilling human capital. Dalam hal ini kita sudah memiliki peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Kemudian yang ketiga adalah transformasi digital. Jadi kita akan memfasilitasi dan mendorong inisiatif berkembangnya hilirisasi industri yang berbasis inovasi dan teknologi. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Apa yang spesial dari pelaksanaan Rapimda ini? Kemudian apa pesan utama yang Bapak dapatkan? Yang spesial dari Rapimda ini adalah tema kita, yaitu tumbuh kuat ekonomi hebat. Ya, kenapa hal itu penting? Karena tentu ini merupakan sebuah pembuktian seperti apa yang disampaikan oleh Managing Director dari IMF, bahwa di tengah kesuraman ekonomi global Indonesia adalah titik terang. Maka kita akan membuktikan bahwa kita bisa tumbuh dengan kuat untuk sebuah ekonomi yang hebat. Ekonomi hebat itu ekonomi yang bukan ekonomi kapitalistik, tapi ekonomi yang adil, ekonomi yang berkeadilan. Yang spesial adalah tahun ini tahun ASEAN, jadi presidensi ASEAN. Kita akan memaksimalkan benar-benar peran strategis Indonesia sebagai ketua ASEAN untuk meningkatkan, pertama, ekspor di negara-negara ASEAN, yang kedua investasi dari negara-negara ASEAN. Kemudian yang ketiga tentunya dengan mendorong supaya ada kerjasama strategis di antara negara ASEAN maupun negara-negara di mitra ASEAN yang lainnya. Misalnya dengan Asia Pasifik, dengan Amerika ataupun dengan Eropa dan sebagainya. Baik, pertanyaan terakhir. Harapan Bapak dari terselenggaranya Rapimda Kadin tahun 2023 ini? Harapannya adalah bahwa Rapimda 2023 ini bisa menjadi energi baru bagi para pengusaha, baik itu UMKM maupun perusahaan besar, untuk memiliki harapan bahwa Kadin sebagai rumah bersama ini bisa menjadi rumah perubahan bagi pertumbuhan ekonomi yang kuat, untuk ekonomi hebat yang berkeadilan, mensejahterakan bersama, dan ada kemitraan antara perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan-perusahaan kecil, ya, usaha menengah kecil. Baik, terima kasih Pak untuk waktunya sesi wawancara singkat ini. Terima kasih. Demikian wawancara Terima kasih dengan Bapak ya. Timotius. Terima kasih.